makasih Pak. Ya Pak, Allah. makasih Pak. Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah Bang Aisar, terima kasih sudah membawa saya ke tanah suci itu, ya Allah. Dengan ketulusan dan kebaikan Aisar Khalid kepada orang muslim di Indonesia dan orang yang kurang mampu, ada aja orang yang dengki terhadap dia orang dan merasa tersaingi sekaligus merasa kaya daripada Aisar. Macam mana tanggapan Aisar soal hal tersebut? Kalau kamu nak jadi lebih kaya daripada aku, ambillah. Aku tidak kisah pun. Aku doakan kamu sukses saja dunia akhirat. Keyakinan iman Aisar begitu kuat sehingga dia berkata langsung meninju para pebisnis Indonesia. Pada akhirnya yang kamu inginkan hanya uang, bukan? Aisar. Gua aja nggak ngerti Aisar tuh yang mana sih? Terkenal kan? Enggak. Kalau udah nggak terkenal dia bukan artis. Lah terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Gua nggak demen sama lu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pemuda Malaysia hebat, Aisar Khalid, yang sangatlah peduli terhadap warga-warga Indonesia yang kurang mampu, yang mampu dia bagi rata, sangatlah adil kepada rakyat Indonesia. Dia berbuat kebaikan-kebaikan, beribu-ribu kebaikan di Indonesia ini, geng. Mulai dia membantu orang yang kesusahan di tepi jalan, membantu umat Islam di Indonesia pergi ke tanah suci ataupun umroh. Bahkan dia mencari cinta di Indonesia meskipun belum terlaksana 100%, tapi banyak godaan, banyak hinaan-hinaan di Indonesia juga. Bahkan ada yang berusaha untuk menjatuhkan si Aisar Khalid tersebut, geng. Tahu sendirilah ya, mentality Konoha ini, kalau ada orang berbuat kebaikan macam ini bukannya disupport, tapi merasa iri, merasa tersaingi, dan mencoba untuk menjatuhkan orang yang tengah melakukan kebaikan macam ini. Oke, nggak sampai lama-lama, langsung kita tengok deretan video tersebut. Pak. Assalamualaikum. Siap Pak. Namanya apa? Yanto. Aku ada satu tantangan untuk Bapak nih. Bagi kata-kata untuk hari ini 500.000 atau 200.000 cuma-cuman. 200.000 cuma-cuma. Betul. Wow. Tak mau kata-kata. Karena dia nak teringin uangnya, geng. Oh iya. Ya udah, ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan betul ya. Syukur dia. Pak. Pak, kenapa? Saya punya angsuran buat bayar sekolah 350. Jaga ini berapa gaji Bapak? 65.000 sampai 70. 65.000, 20 ringgit, 8 geng. sampai jam 5. Apa Bapak sanggup kerja? Udah tanggung jawab saya buat anak-anak sekolah masa depan dia, biar nggak kayak saya jadi kuli. Kerja macam ni udah berapa lama? 20 tahun Pak. Sekarang umur berapa? 40. Tutup mata Bapak. Tutup mata. Beneran ini Pak. Makasih Pak. Ya Pak, Allah. makasih Pak. Pak, semoga rezeki Bapak tambah banyak. Makasih Pak. Wah. Perjuangan lelaki luar biasa ini. Pak orang yang hebat Pak. Iya benar ini Pak. Iya benar, sumpah. Makasih Pak. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Masih kurang yakin. Semangat ya. Walaupun sedikit, alhamdulillah. Nanti kirim salam sama keluarga sama anak ya. Sehat-sehat ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Tu hari aku cari orang yang mau bantu, tapi hari ni tengok rezeki Bapak ni luar biasa. Allah akan hantar orang yang tepat untuk kita bantu. Pak, Assalamualaikum.
Masya Allah. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Tengok betapa ramai orang yang betul-betul susah. Belajar sesuatu pada hari ini teman-teman. Aku akan surprise orang yang ke umrah. Sekarang ini aku berada di Jakarta Pusat. Kita mau lihat reaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masuk di live aku sebelum ini. Assalamualaikum. Ibu namanya apa? Namanya Nina. Jadi kemarin ibu ada masuk live aku kan, Aisyah Sultan Malaysia kan. Jadi ibu ada beli produk juga di sana. Aku akan ada surprise untuk ibu. Ibu sekarang umur berapa? Dia 9 Maret nanti 40. Saya ada satu surprise untuk ibu. Jadi ibu pusing ke belakang dulu. Ya, aku akan surprise dia. Semoga ada suatu momen yang berharga. Pertama sekali nak bilang, saya tak minta apa-apa daripada abang dan ibu. Saya cuma minta ibu dan abang doakan saya supaya menjadi orang yang lebih berjaya, lebih bermanfaat untuk orang lain. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ibu bisa baca sendiri. Umrah bersama Aisyah. Insyaallah. Wah, Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama, Bu. Sama ada orang yang kaya, orang yang sederhana ataupun orang yang susah, bila Allah tidak jemput mereka, Allah tidak akan jemput. Tapi hari ini adalah hari di mana rezeki ibu. Gimana perasaan ibu, jujur? Seneng banget karena memang ini impian. Pernah ke umrah tak sebelum ni? Rezeki abang hari ni, Makasih insyaAllah. banyak, makasih Sama-sama. banyak, makasih. Sama-sama. Wah, sembahyang juga di situ guys. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abang Haisar Khalid bin Khalid, semoga dimurahkan rezekinya, disangkan badannya, lancarkan segala urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang ingin jahat kepadanya, diberikan kekayaan yang lebih, agar bisa membahagiakan orang-orang. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Abang Haisar Khalid bisa membawa kami ke sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhaya, saya berusia 45 tahun dari Tangerang. Alhamdulillah Bang Aisar, terima kasih sudah membawa saya ke tanah suci ini ya Allah. Semoga Bang Aisar dimurahkan rezekinya, diberikan umur panjang ya Allah, dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Bang Aisar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Masya Allah geng, kurang baik apa pemuda Malaysia ini geng yang bernama Haisar Khalid sudah membantu orang susah di Indonesia dan membantu sama umat Islam pergi ke tanah suci Makkah untuk umrah dan banyak lagi mengurangi angka pengangguran di Indonesia juga, karena ada VT-VT sebagian yang memberikan modal untuk berniaga dan banyak lagi geng. Dengan ketulusan Haisar Khalid ini geng, ada juga yang tak suka, ada yang merasa tersaingi. Tapi yang membuat saya pelik, si Haisar Khalid ini selalu berpikiran yang positif. Bahkan orang yang mencaci maki, yang mencoba untuk menjatuhkan tersebut, dikasih apa geng ya, dikasih doa malahan. Tengok, saya sangat salut dengan hatinya Haisar Khalid ini, begitu tulusnya dan begitu sabarnya menghadapi cobaan-cobaan orang Indonesia ini geng. Tengok deh video ini. Ada orang nak sama-samakan aku jadi siapa lebih kaya, Aisyah Sultan Malaysia ataupun kamu. Kalau kamu nak jadi lebih kaya daripada aku, ambillah. Aku tidak kisah pun. Aku doakan kamu sukses saja dunia akhirat. Wow. Tetapi janganlah ngomong yang bukan. Faham tak? Kamu nak kaya lebih aku, ambil. Janganlah iri sama aku pula. Aku tidak gelarkan diri aku Sultan Malaysia atau apa. Orang yang gelarkan aku Sultan. Aku orang biasa. Ada orang, oh aku lebih kaya dari kamu. Ya, ambil. Aku bukan orang yang kaya pun. Aku orang biasa-biasa je. Rezeki yang semua yang aku dapat, aku bagi aja dekat orang. Kamu nampak tak? Kadang-kadang aku tak mau bicara, tak mau macam rasa diri kau hebat atau apa. Kadang-kadang kita harus ngomong juga. Kita pun ada hati. Faham tak? Faham? Tak faham?
Kalau orang tak paham, saya nak kasih paham. Memang macam inilah ajaran-ajaran dari Malaysia kepada anak pemudanya, geng. Faktanya si Aisar Khalid ini, buktinya yang tengah berhasil, dah berhasil, dah sukses meraih duniawi, lalu dibawa ke akhirat nanti. Dah mendapatkan harta yang banyak, bukan dinikmati sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Karena Aisar Khalid ini tahu harta ini hanya titipan, bukan selama-lamanya. Untuk akhirat nanti dia kasihkan, sedekahkan kepada orang banyak, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dinikmati sendiri. Dia tahu macam mana orang susah, karena saya dengar cerita dulu dia orang ini pernah hidup susah juga, jadi dia orang tahu, merasakan apa yang orang susah itu rasakan. Selain baik, Aisar ini juga sangatlah menjaga adab kesopanan. Di negara orang pun dia tak haus dengan uang. Kemarin Aisar marah-marah pada saat live-nya. Dan dalam marahnya itu, Aisar mengucapkan kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris. Banyak yang bertanya, apa arti dari ucapannya Aisar? Mari kita pahami bersama. I live sendiri aja, nggak apa-apa. Bahasa At the end of the day, sales will go. Better I do my own self. I will sell for them. What's the difference? And then going down the engagement. Is it true or not? At the end of the day, they want sell, right? Kan they want engagement. Which one they want? Aisar berkata, better I do my own self. Lebih baik aku lakukan sendiri. Karena pada saat itu beberapa owner itu mendesak agar supaya barang dagangan mereka segera ditampilkan oleh Aisar. Karena waktunya keburu sudah larut malam. Dan Aisar merasa terusik dengan desakan-desakan seperti ini. Aisar lantas berkata, but I do my own self. Lebih baik aku lakukan sendiri. Bukan berarti Aisar itu ingin live sendiri, tidak. Maksud Aisar adalah agar supaya owner-owner produk itu yang sangat gila pada uang, yang sangat takut barangnya tidak terjual, itu ingin masuk, nimbrung ke live-nya Aisar. Aisar berkata, I will sell for them. Aku akan jual pada mereka, yaitu pada penonton live-nya Aisar. Jangan khawatir, aku akan jual pada mereka. Rezeki itu dari Allah. Bukan karena engkau masuk ke live, memaksa agar live sekarang, lantas rezeki datang berduyun-duyun. Keyakinan iman Aisar begitu kuat sehingga dia berkata, I will sell for them. Aku akan jual pada mereka. Aisar berkata, what's the difference? They enter and is going down the engagement. Apa bedanya jika mereka, para owner itu, masuk ke ruang live-ku dan kemudian meruntuhkan engagement? Apa itu engagement? Engagement adalah ikatan emosional antara penjual dengan pembeli. Engagement adalah interaksi yang akrab, yang dilandasi oleh perasaan, bukan hanya dilandasi oleh kepentingan uang, tapi membangun ikatan perasaan antara penjual dan pembeli. Dan Aisar berkata, what the difference if they enter and is going down the engagement? Apa bedanya? Mereka masuk ke live-ku dan kemudian mereka malah meruntuhkan ikatan keakraban antara aku dengan pembeli-pembeliku, dengan penonton-penontonku. Mengapa Aisar berkata itu akan meruntuhkan engagement? Karena jika para owner itu masuk ke live-nya Aisar, Aisar tidak bebas lagi untuk bercanda. Aisar tidak bisa bebas lagi berakrab-akrab ria dengan penontonnya. Aisar mungkin akan merasa sungkan untuk meng-approve produk-produknya. Padahal bercanda dan approve produk seperti yang dilakukan Aisar pada helm, cepok, itu membangun engagement. Strategi marketing untuk membangun ikatan rasa percaya antara pemilik produk dengan pembelinya. Ini engagement. Dan ini yang dibangun oleh Aisar selama ini. Dan ini yang tidak dipikirkan oleh para pebisnis di Indonesia.
bahwa menjual barang bukan hanya berarti mendapat uang, tapi juga mendapatkan perasaan mereka, simpati mereka. Sehingga apapun yang disampaikan oleh penjual itu dipercaya oleh konsumennya. Ini engagement. Is it true or not? Benar bukan? Kata Aisar. Saya menjawab, benar Aisar. Kata Aisar lagi, at the end of the day, they won't sell, right? Nanti pada akhirnya mereka cuma ingin menjual, bukan? Dan they want engagement daripada mereka menginginkan engagement. Aisar berkata dengan tegas, langsung meninju para pebisnis Indonesia. Pada akhirnya yang kamu inginkan hanya uang, bukan? Lebih dari sekedar kamu ingin membangun ikatan perasaan antara penjual dengan konsumennya. Padahal ini yang penting menurut Aisar. Apa yang disampaikan oleh Aisar juga pelajaran bagi para pebisnis di Indonesia dan juga politisi di Indonesia, yaitu para politisi yang datang ke rakyat pada saat musim pemilu dengan menjual janji-janji dalam kampanye agar mulutnya dibeli. Mereka akan merendah-rendah ke rakyat, mengharap-harap agar supaya rakyat membeli mereka dalam pemilu. Tapi jika pemilu sudah selesai dan mereka jadi pejabat, mereka tak akan peduli lagi pada konsumennya atau pada rakyatnya. Itu yang dilakukan oleh para politisi Indonesia. Apakah para politisi Indonesia pernah membangun engagement antara para pejabat itu dengan rakyatnya? Tidak. Para politisi Indonesia itu mirip seperti pebisnis yang tadi malam telah dibentak oleh Aisar. Wow. They wanna sell, Keren. but they going down the engagement. Itu watak politisi di Indonesia. Dari Aisar lah seharusnya para politisi kita di negeri ini mau belajar untuk membangun ikatan kedekatan, engagement, ikatan perasaan, engagement, simpati, engagement antara konstituen dengan pejabat yang telah mereka pilih. Semoga para politisi kita mau berpikir otaknya untuk membangun engagement antara pejabat dengan rakyatnya. Dan semoga para pebisnis di Indonesia juga mulai belajar untuk membangun engagement antara mereka sebagai produsen dengan konsumen yang di bawah. Jangan hanya berharap mereka membeli, lantas setelah uang diterima miliaran, lantas konsumen tidak dipedulikan lagi. Wow. Itu penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, gila geng, penjelasan yang sangat jelas dan pedas ya geng. Karena bukan hanya orang biasa ataupun juga pengusaha aja geng, sekelas artis Indonesia pun dia tak suka juga dengan kebaikan artisnya artis itu public figure yang dilihat oleh beberapa orang, berjuta-juta orang Indonesia bahkan orang luar negara lainnya. Sebagai seorang public figure ataupun artis yang ditengok oleh berjutaan orang, yang sepatutnya itu boleh untuk contoh. Karena kelakuan ataupun mau bergerak apapun, tingkah lakumu itu ditengok oleh banyak orang. Tapi kenapa malahan buat hal macam ini? Menurut saya ini sangatlah memalukan. Kenapa kenapa orang tak sadar yang kamu rendahkan, yang kamu hina si Aisar Khalid itu lebih mulia daripada orang. Itu lebih terkenal di mata dunia maupun akhirat daripada orang yang menjelekkan tersebut.
Karena orang Indonesia ini bukan jelek semua, adalah Indonesia yang baik juga. Banyak, ramai juga yang mensupport. Balasan-balasan orang tersebut yang menghina, yang mencaci maki Aisar, dibantu oleh para netizen Konoha. Kita tengok videonya. Kau menyuruh Aisar Khalid balik ke negaranya, dan kau bilang Aisar Khalid tidak tenar. Kamu yang tidak tenar, bangun ibu yang pakai pirang, dan Anda anak muda ke anak tua. Bangun, tidurmu terlalu miring. Kalau iri hati aja. Kalau mau numpang viral, kalau mau numpang terkenal di negaramu sendiri, buat seperti Aisar, banyak bersedekah, biar orang-orang pada suka dengan kalian berdua. Hei rambut pirang, bangun. Anda mengatakan soal ketenaran, Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal Aisar Khalid. Anda main apa? Anda main apa? Anda tidak bermain sosial media atau Anda tidak punya HP? Tidak punya HP Anda. Inilah. Ini mereka berdua ini, saya tidak kenal sama mereka. Padahal mereka konon katanya mereka adalah artis Indonesia. Tapi kok saya tidak kenal mereka? Umur saya udah 32 tahun loh. Tapi saya tak tahu mereka pun. Kok Aisar Khalid yang umurnya baru 25 tahun, kok gue lebih mengenal Aisar Khalid daripada mereka? Kenapa? Karena Aisar Khalid itu lebih bergentayangan daripada mereka. Ini jujur ya. Aisar Khalid kalau saya buka di Facebook, dia selalu FYP di Facebook saya, di reel saya. Kalau saya buka TikTok, lebih parah. Selalu muncul Aisar Khalid. Dan kalian berdua mengatakan bahwa Aisar Khalid itu tidak tenar. Katakan aja bahwa Anda itu sirik. Salam dari Aisar Khalid. Kalau jadi dia, gua malu. Aisar Khalid disenggol. Kurang lebih kata-katanya kayak gini lah. Aisar Khalid disuruh pulang ke Malaysia. Terus dia bilang dia lebih kaya dari Aisar. Terus Aisar naik pesawat ekonomi pun dibahas. Kata dia, masa Sultan naik pesawat ekonomi? Ya mungkin Aisar Khalidnya memang pengen naik pesawat ekonomi, Bang. Kenapa memangnya kalau misalkan Aisar naik pesawat ekonomi? Kenapa harus dibahas juga, Bang? Yang bikin gua kagum ke Aisar itu cara dia menanggapi ke orang yang menyenggolnya. Ada satu kalimat yang gua suka. Begini kalimatnya. Aisar bilang ke orang yang nyenggolnya, "Semoga kamu sukses, bro." Gila nggak? Dia disenggol tapi masih mendoakan orang itu sukses. The best, Aisar the best. Dia udah nyenggol tapi dia didoain. Kalau orang waras pasti malu. Tapi itu juga kalau abangnya waras. Berarti kalau misalkan dia nggak malu, dia nggak. Ya itulah pokoknya kalian tahu. Semangat buat Aisar, the best. Keuntungannya, bukan keuntungannya. Yang naik-naikkan orang umroh itu duit siapa? Dari Perdana Menteri? Dari mana? Dari duit dia sendirilah. Dia 24 jam live loh. Sampai nggak tidur loh. Duitnya untuk nolongin orang loh. Kau buatnya apa? Dia itu Chong itu dia ngapain? Dia buat apa? Dia buat apa? Apa yang udah dikasih ke orang-orang? Apa? Tak ada kan? Tak ada. Jadi jangan cakap pasal orang. Jangan cakap Aisar macam ni, Aisar tak nak duit je, Aisar ni. Kau serumah ke? Kau pun dengan Aisar dah lama tak chat-chat. Kau last chat dengan Aisar tahun bila? Aisar masih muda, masih kecil, masih belajar marketing sama. Memang Aisar belajar marketing sama dia. Dia sendiri yang mengakui kemarin Aisar belajar marketing sama aku. Dia yang mengakui Safi tu. Dia buat. Tapi tu tiba-tiba sekarang kau pergi cakap dekat orang-orang semua, oh Aisar ni dengan aku ni. Kau kena kenapa? Oh Aisar tak suka puji lah. Apa ni. Kau jealous ke? Fuji nggak boleh jatuhkan Aisar. Karena bagaimanapun ceritanya, Fuji di Malaysia pun karena nama Aisar. Dan Aisar pun di Indonesia karena nama Fuji. Udah sama-sama saling menguntungkan. Nggak ada yang saling menjatuhkan. Aku sangat tahu Fuji itu bukan orang yang seperti itu. Aku udah jumpa Fuji depan-depan. Aku lihat dia anaknya polos sekali. Dia polos sekali anaknya. Dia polos banget anaknya. Oke? Aku nggak percaya kalau Fuji akan jatuhkan Aisar. Aku nggak percaya. Aku nggak akan percaya. Apa yang dibilang si Safi itu aku nggak akan percaya.
Ya, Puji tuh aku nengok depan-depan anaknya polos, nggak banyak omong, malu-malu dia. Sedangkan dikit aja dia malu-malu. Mau itu video call di screenshot kayak apa, kayak itu kita nggak tahu di belakang layar. Mungkin cuma dipanggil doang kayak Cici sinilah bentar, aku lagi teleponan ini tag di screenshot. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Ataupun mungkin dia burukin si Aisyar ke Puji, bisa jadi Pujinya nggak terima, cuma denger cuma mungkin Puji kayak oh oke kak, bisa jadi kan? Aku nggak percaya lah kalau aku terbuka, aku punya kancing baju celana nih. Jujur aku bilang aku nggak percaya kalau Puji akan percaya apa kata Safi itu. Aku tahu keluarga Puji kayak mana ya. Aku lihat walaupun misalnya kita nggak kenal secara dekat, tapi kita bisa ngelihat gimana orang tuanya ngebesarin dia, gimana abangnya Pebi ya dulu Pebi, gimana si Padli. Ngapain kalian peduli si Safi itu melantur ngomong pun tak jelas. Kau pergi cari TikTok lah, live Safi dengan Acap S. Ngomongnya aja ngelantur sampai Acap S end live. Udah ya Safi keluar. Nggak apa yang dibilanginnya kayak orang lagi make. Jadi kalau kalian percaya sama dia, udah nggak jelas kalian pemakai sekali lah sama dia. Itu aja sih menurut aku. Aku malas sebenarnya membahas dia karena 2 akunku udah kena ban ya gara-gara ini. Cuma gara-gara dia jatuhin Aisyar, aku pasti marah. Jangan ada siapa-siapa yang jatuhin Aisyar ya. Karena aku nampak Aisyar berjuang kayak mana dari zero. Aku ada video, bahkan di HP ini banyak video Aisyar kayak mana dulunya dia tuh, kayak mana ke Indonesia nyari, bekerja keras, kayak mana caranya dia mau naik, kayak mana dikeluarkan duit, berapa banyak dikeluarkan duit, kesini kesana nggak tidur cuma 2 jam sehari. Aku nampak depan mata aku kayak mana perjuangan dia sampai ke titik ini. Jadi kalau misalkan orang jatuhin dia kayak gitu, aku marah. Kalau misalkan bercanda-bercanda kita kayak itu suaranya nggak bagus, jelek suaranya Aisyar, masih bisa aku terima. Tapi kalau kau menjatuhkan Aisyar sampai segitunya, sampai kau bilang Aisyar begini, Aisyar tipulah ini si Puji nggak ini. Kau berurusan sama aku. Kau jangan sosok kenal Aisyar lah. Kau kenal Aisyar beberapa tahun yang lalu itu. Tahun-tahun yang tak sedap, dulu punya cerita kau kenal Aisyar.